Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong, sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi orang baik. Apa kabarnya hari ini? Sehat Mas Teh, baik Mas Teh. Alhamdulillah. Di sini jam 7:23. Tanggal 22 Juni 2025. Jangan lupa untuk semangat, bersyukur. Sik guys, aku tak merendam itu dulu. Jangan lupa pada sarapan ya guys. Pasti kalian jangan aku lihat ya. Hari ini kan kerja, nanti dapat rezeki buat bayar wajib biar besok bisa live lagi ya teman-teman. Kalau ada apa-apa biar bisa live langsung. Sabar. Sabar dulu aja. Oke. Semangat pagi. Hari ini aku bingung guys. Kalian tahu nggak sih? Lagi di Jakarta ini lagi viral, apa-apa lagi mahal guys. Soalnya kata adikku tuh ada truk gitu loh, truk yang mogok. Jadi ada peraturan dari pemerintah tuh, dari siapa aku nggak tahu, aku masih belum tahu berita itu. Cuma di Jakarta ini guys, sayuran lagi mahal semua karena pemasoknya ndak ada. Jadi ada aturan dari pemerintah tuh katanya bahwa bahwa sayuran pakai truk itu nggak boleh overload. Sebetulnya sih bener ya, pemerintah kita tuh bener, cuma ya katanya lagi demo semuanya pada nggak terima dengan kebijakan itu, dengan kebijakan yang disampaikan oleh yang dibuat oleh pemerintah kita tuh tidak di ACC sama yang lain. Karena kalau orang dagang tuh kan pikirannya nyari yang banyak, sekalian bisa dibawa gitu kan. Sedangkan kalau overload juga kan yang rusak jalan punya negara. Cuman ya selama ini kan aman-aman aja. Cuman ya nggak tahu ini ada kebijakan baru atau... Aku sih nggak pro dan kontra ya, tapi kayaknya kalau sayur-sayuran seberat apa sih kalau toh bawa banyak sampai ke atas juga, meskipun terlihat overload ya. Tapi kan kalau kayak daun-daun kayaknya kan nggak berat ya teman-teman. Jadi I don't know lah, aku nggak mau terlalu banyak komentar, tapi itu kabar yang kami rasakan yang di Jakarta. Semuanya lagi mahal. Dan kemarin tim masak juga ke rumah pada curhat, aduh gimana ya nanti kalau ada nasi box, ini apa-apa lagi mahal katanya. Cabai tomat aja katanya 45.000 kalau nggak salah. Masya Allah, tabarakallah. Terus piye larang menunggu guys. Mahal-mahal kayak gitu gimana ya, Masya Allah. Semoga segera ketemu jalan keluarnya ya, dari pemerintah, dari para pedagang, petani, dan lain sebagainya cepat selesai. Nah, kenapa live Mas Tulus pagi-pagi? Nah ini biasa,
ada obrolan-obrolan yang apa ya, menurut aku better dan boleh kalau buat kita sharing-sharing di sini. Tadi pagi itu teman-teman yang lama mungkin tahu kalau Mas Tulus itu juga kenal sama salah satu namanya Ibu Sri, dan tadi sempat ngomongin soal Sri gitu kan, Dewi Sri, soal padi segala macam. Pokoknya ngobrol-ngobrol soal Dewi Sri lah tadi sama Eyang itu. Terus terceletuklah bahasa Eyang itu gara-gara aku tadi juga ngomong soal ini pangan kok lagi kayak gini, yang Jakarta lagi mahal semua, aku lagi gini, aku gitu cerita sama Eyang ceritanya. Terus sampai ke bahasa, aku ngomong gini, gimana ya yang biar sandang pangan itu nggak susah, biar tanaman itu nggak gagal, terus kayak yang orang para petani itu nggak rugi gitu ya istilahnya yang tadi. Kalau soal itu tuh sebetulnya kersane Gusti atau kersane Gusti itu bahasa Indonesianya kehendak Allah istilahnya yang tuh gitu ya. Kalau itu tuh kehendak Allah SWT. Cuma kudune gini, nah bahasa ini nih yang bikin aku langsung lebar omongannya sampai ke sedekah bumi tadi obrolan kita. Apa namanya? Kudune iki menungso ki saling asah asuh karo alame, artinya apa ya, saling menjaga, saling memberi gitu loh guys. Kalau bahasa-bahasa yang aku dengar itu kayak kita tuh harus take and give dengan alam. Nah setelah obrolan itu bercabanglah, memanjanglah obrolannya sampai ke sisi dimana berarti sedekah bumi juga kan larinya ke situ ya yang. Jadi kayak yang gini loh teman-teman, kayak yang kita tuh dikasih sama alam nih, Allah mengizinkan alam buat kita tanami, Allah mengizinkan jadi rezeki kita, sudah tanam, sudah panen, sudah jadi rezeki. Nah kita tuh juga harus ngasih imbal balik ke alam tadi, artinya dengan kita jaga, dengan kita rawat, kemudian juga dengan bersedekah atau wujud syukurkan kalian, wujud syukur atas yang kalian dapatkan dari rezekinya gitu. Dan itu tuh katanya yang sudah sangat jarang dilakukan gitu loh. Cuma kalau orang-orang Jawa ini kan kayaknya kalau sampai sekarang masih ada deh. Kalau di kampungku, aku tinggal di Tulang Bawang ya guys, itu tuh kami di Lampung kan jatuhnya. Tapi kalau orang-orang Jawa sebelum panen itu kayaknya aku masih denger ada semacam selamatan, semacam syukuran untuk panennya, untuk panen rayanya, entah sebelum atau sesudah ya. Secara tradisi orang Jawa dulu mungkin sebelum sudah panen ada juga yang brokoan atau among-among atau apalah itu, aku nggak tahu namanya. Cuma kalau sekarang, kalau kata Eyang nih, hal-hal seperti itu sudah tidak dilakukan, sudah jarang dilakukan. Cuma kayaknya kalau di kampungku dulu waktu masih ada almarhum bapak sama mama, masih sering denger, bah bancaan gondenganmu sesuai panen, itu sering. Atau misalnya setelah panen ya selamatan gue mbah kai, selamatan bar panen gitu. Biasanya sih ada kalau di sana. Cuman semenjak bapak ibuku meninggal juga udah lama banget nggak denger hal-hal seperti itu. Makanya saling memberi kepada alam dan manusia ini artinya sebetulnya juga kayak take and give aja antara kamu dan alam gitu loh. Nah obrolan tadi tuh nyambung akhirnya ke sedekah bumi segala macam. Dan kita kan tahu ya makna sedekah bumi itu sebetulnya kayak kita tuh ya bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari bumi kita, dari tanah yang sudah memberikan rezeki kita gitu loh guys. Jadi kayak misalnya jenengan nanam padi, tadinya begini begitu. Terus tadi gara-garanya ngobrolin Bunda Sri itu kan, Ibu Sri itu. Jadi nyambunglah ke situ. Nah, makna dari obrolanku itu ya menurutku bagus karena mengingatkan kita bahwa ya kalau kamu dikasih, kamu harus berterima kasih. Nah berterima kasihnya itu dengan dijaga, dirawat tempat dimana kita dikasih rezeki.
Yang kedua dengan bersyukur atau dengan rasa syukur kita berterima kasih kepada Allah lewat tanahnya kita punya rezeki dengan sedekah. Maksudnya yang itu di situ. Jadi kalau kamu habis dapat padi, ya kamu sedekah padimu, niatnya buat rasa syukurmu kepada Allah, juga berterima kasih atas tanah yang sudah Allah berkati tadi, sudah Allah jadikan rezeki buat kita gitu. Itu tuh kayaknya sekarang juga sudah jarang ya teman-teman yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau di Jawa masih ada lah, sedangkan kan orang Jawa tuh kan di mana-mana ya, di seluruh Indonesia. Nah maksudnya yang adalah tadi obrolan itu kalau bisa ya sekarang lebih digalakan lagi kalau mau yang seperti itu. Kenapa sekarang banyak gagal panen, sandang pangan susah? Ya karena kitanya sendiri. Sebetulnya gini loh guys, kalau versinya Eyang tadi tuh ngobrol sama aku tuh kayak yang itu tuh juga dari cara kita, dari salah kita juga, dari maunya kita, bukan soal apa-apa. Jadi ya kelakuan kita sendiri yang ngebuat alam tuh jadi kayak gitu loh versinya yang tadi ceritanya seperti itu. Jadi ya kalau saya sih tinggal di Jakarta sudah tidak pernah melihat ada panen apapun kayak gitu ya. Cuma ya sharing-sharing lah teman-teman. Kalau kalian masih ada wilayah yang panen-panen, apakah kalian juga masih ada tradisi-tradisi tertentu? Nah maksudnya yang di sini adalah bukan berarti itu jadi syarat utama biar kita murah sandang pangannya, supaya kita itu enggak. Tapi setidaknya jangan lupakan sejarahnya, jangan lupakan tradisinya, jangan lupakan asal-usul kita. Ya kamu orang Jawa, ya itu caramu Jawani. Jadi orang Jawa tuh seperti apa, harus begini, harus begitu. Nah itu kan cara orang tua kita dulu. Toh nih kalau misalnya ada orang-orang yang berpikir begini, misalnya dulu jenengan masih megang pakemnya jenengan sebagai orang Jawa, tapi kan agamaku ini Mas Tulus. Nah di agamaku tuh nggak boleh kayak gitu-gitu. Menurutku kayaknya di Islam pun juga nggak dilarang deh buat sedekah. Kayaknya ya, kalau misalnya jenengan itu berpikir lagi, sedekah saya dengan cara lain, dengan ini, dengan itu, ya itu hak jenengan juga. Cuman alangkah baiknya ketika rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara tradisi ini, secara tradisional, wong ujung-ujungnya sedekah, wong yo lek sing Islam ya ngono. Cuman kan kadang-kadang ada aja orang yang enggak yang ngasih rezeki saya Allah, kok saya sedekahnya sama dengan cara yang lain. Yaitu caranya jenengan. Nah, sangat disayangkan bahwa koneksi antara kita manusia dan leluhur itu ya dengan tradisi, dengan kebudayaan. Ya gimana kita bisa mengenal asal-usul kita? Aku wong Jawa ki apa sih? Seninya apa sih? Orang dulu begini, kita begini. Nah, kalau nggak ada orang dulu kan nggak ada orang sekarang. Jadi makna sebenarnya adalah sama-sama sedekah, tidak ada yang salah. Cuman yang sedikit kurang pas atau yang harus diperbaiki itu harusnya menggunakan cara kita sebagai tradisi sesuai dengan asal-usul kita. Agama kan soal keyakinan, sedangkan itu tradisi, beda teman-teman. Jadi kita selaraskan saja, kita sesuaikan. Kalau kita aplikasikan semua, ya mungkin nggak cocok, karena dulu kan kita Hindu, ya toh? Nah kemudian hal-hal seperti itu tuh masih sesuatu yang ya gimana kita mau selamat, gimana kita mau cukup kalau koneksimu dengan Allah itu terputus, dengan leluhurmu juga terputus. Karena apa putusnya? Ya karena kamu tidak mengaplikasikan, tidak berperilaku, atau tidak apa ya istilahnya. Sedangkan tadi koneksimu dengan leluhur itu dengan alammu tadi, dengan saling memberi take and give tadi loh, saling mengasihi antara bumi, antara kita dan bumi kita, istilahnya gitu. Jadi ya obrolannya ringan tapi jadi pesan juga lah. Sekarang nggak usah kita setiap tahun. Aku rasa kayak sedekah bumi, sedekah laut itu makna sebenarnya juga sedekah toh Rek. Intinya kan kayak ngumpulin dana dari sama-sama nelayan, dari sama-sama petani, kemudian sedekah. Nah cuma hal-hal seperti itu tuh kayak yang sudah banyak yang ditinggalkan gitu loh. Jadi maksudnya yang di sini adalah mengingatkan lagi untuk menggalakkan itu supaya sandang pangan kita tidak sulit, supaya kita mudah dalam melakukan sesuatu, supaya kita tidak keterlaluan dalam melupakan koneksi kita dengan leluhur kita, dari mana kita berasal. Nah itu sebenarnya juga
hal yang penting menurutku ya secara pribadi. Keyakinanmu kan antara kamu dengan Tuhan, antara kamu dan Allah. Cuman di sisi lain, selain keyakinan, selain agama kamu itu kan asal muasalnya dari mana, terus kamu tuh suku apa, tradisi leluhurmu dulu apa. Nah kan lama-lama kan punah guys. Nek lama-lama punah, nanti malah makin parah karena koneksimu dengan masa lalumu, dengan asalmu itu terputus dengan berhentinya tradisi-tradisi. Kalau tradisinya kayak yang tradisi apa yang kira-kira menurut kita emang nggak boleh, cara buat kesehatan segala macam, ya mungkin wajar sih kita stop. Cuma kalau yang kayak gini-gini kan judulnya wong Jawa ki sithik-sithik amung-amung, sithik-sithik selamatan, itu sebenarnya kan juga harus sedekah. Cuman bagi sebagian orang ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Seakan-akan tuh kok wong Jawa ki sithik-sithik kok sajen, sithik-sithik kok iki, padahal mereka tidak tahu dalamnya kita gitu loh. Makanya ya aku sih nggak mengarahkan kemana-mana ya. Cuman ketika ada orang Jawa yang lupa dengan Jawanya, dengan alasan keyakinannya yang sekarang, menurut aku itu parah. Karena dia bisa melupakan asalnya, dia lupa dengan dari mana dia lahir, dari mana dia berasal. Kamu masih minum air dari tanah Jawa ibarat kata, dan kamu keturunan Jawa, tapi kamu tidak bisa menjaga air dan juga tanahnya. Ya sama aja kayak kamu dikasih amanah, amanahnya nggak dipegang. Kalau diambil lagi sama yang ngasih, salahnya siapa? Salahnya kamu toh. Tapi kamu marah-marah nanti sama yang ngambil, padahal dia yang punya. Nah itulah manusia guys. Nah obrolan-obrolan gini aslinya gini guys, gue terkesan aku ngewet jangan, terkesan aku ngajari, padahal ilmu aku ya belajar aslinya. Saya tak sampaikan sama kalian tuh juga hasil obrolanku sama Eyang, hasilku belajar sama Eyang kan. Jadi ya hal-hal kayak gini tuh juga perlu kita terapkan, kita ingatkan terus kepada garis keturunan kita, anak cucu kita, kemudian anak-anak di masa kini. Hal-hal seperti itu ini jangan sampai hilang ya, karena ini tradisi kita. Dan ya lumbung padi di Indonesia ini kan salah satu yang terbanyak, dan masyarakat kita makannya makan nasi, makanan pokok kita. Dan aku masih salut dengan beberapa desa di negara Indonesia ini yang masih bukan menuhankan nasi, tapi kayak mereka tuh menghargai betul nasi. Ada sebuah desa yang aku pernah tahu menganggap nasi itu sebagai seorang ibu, sebagai sumber dari kita, sumber kehidupan kita, selain secara keyakinan ya, anggaplah seperti itu. Jadi mereka nggak mau jual nasi. Ada sebuah desa gitu, aku pernah baca, mereka nggak mau jual beras, mereka nggak boleh jual, pokoknya dapatnya berapa ya disimpan sampai habis, nggak dijual, nggak dibagi, maksudnya nggak dirupiahkan loh guys. Itu tuh ada. Bahkan ada satu desa yang memang jual makanan tapi nggak jual nasi. Itu ada juga di Jawa, kayaknya aku pernah nonton di YouTube. Itu tuh sebuah tradisi-tradisi yang mungkin kalau bagi sebagian orang yang mabuk agama atau ngerasa ilmunya tinggi, goblok amat tradisi kayak gitu diaplikasikan, mungkin akan berpikir begitu. Cuma kembali ke kita sendiri sih. Kalau kita sebagai orang Jawa, kita malu dengan asal kita, dengan dari mana kita bisa menjaga koneksi kita sama leluhur kita, terus kita malu dan mengharam-haramkan itu, ya tanggungan dewe akibatnya. Ya misalnya ini, Indonesia kan terbesar Islam, kenapa nggak Islam aja yang diaplikasikan? Islam juga diaplikasikan, kebudayaan Islam juga dijaga dengan baik di sini. Tapi jangan kita lupakan asal kita. Cuman itu tok kok sebenarnya. Jangan lupa asalnya ya. Makanya tadi yang bilang sedekah bumi, mau pas bulan Suro atau nggak Suro juga nggak apa-apa. Terus nanti pas hari apa, kalau emang ini ngumpulin rezeki dari semua warga, kumpulkan. Itu aku masih salut sih, masih banyak hal-hal kayak gitu. Terus kayak dilengkapi dengan tradisi wayang kulit, tayub, jaranan, itu bagus, penyempurna. Maknanya tetap sedekah ya. Donoroso ki misalnya ngasih hiburan ke masyarakat buat menghilangkan lelahnya, sukacita, yaitu donoroso atau sedekah rasa, sedekah
makanan juga kan ada selamatannya, terus ini terus itu, ngumpulin dari masyarakat. Aku masih salut banget kalau di Jawa tuh masih ada. Cuma ya ini kan lambat laun sudah mulai generasinya maju terus lah. Kalau kita yang sekarang yang udah tua nggak mau ngingetin orang-orang di bawah kita atau di atas kita yang akan ngelanjutin kita, ya lama-lama punah tuh guys. Nah kalau punah bahaya. Padahal tradisi itu meskipun ada sebagian orang yang mengharamkan, kalau kita cari maknanya bagus banget. Orang kita menjaga koneksi kita sama alam kok, rasa syukur kita sama alam, berterima kasih sama Allah soal itu. Kembalikannya sama Allah aja, ya. Jadi welas asih antara kita dan bumi kita itu harus kembali ditegakkan, dikuatkan supaya balak-balak, sandang pangan itu dipermudah, balaknya dijauhkan, sandang pangannya dipermudah sama Allah, itu maksudnya. Jadi ya kalau sekarang kita melihat di desa kita, di kampung kita kok sudah tidak ada tradisi-tradisi seperti itu, kan nggak ada salahnya juga kita juga jadi promotor. Yuk kita kumpulan, yuk zikir, yuk. Kan sedekah bumi itu macam-macam, nggak harus pakai wayang kulit, nggak harus dengan tradisi Jawa, kok boleh dengan apapun. Cuma ya pakem kita sebagai orang Jawa kalau bisa jangan dibuang. Toh maknanya tetap sedekah bumi. Mudah-mudahan masih berlanjut. Kalau kita lupa atau orang yang nggak ada, kita ingetin, Pak, kenapa sih kita nggak bersihin punden yang sudah pernah babat alas dulu? Itu kan banyak kayak gitu. Akhirnya tahu-tahu ada musibah segala macam, seakan-akan kualat, padahal sebetulnya memang Allah mengingatkan kita, bukan kualat sama pundennya, tetapi Allah itu mengingatkan kita untuk menjaga koneksi kita dengan leluhur, dengan masa lalu kita, menghargai itu. Aku tahu kok Allah tuh maha kasih, Allah tuh maha penyayang, Allah tuh maha tahu segala sesuatunya. Jadi ya antara kamu dan Tuhan beda, antara kamu dengan leluhur kamu beda, antara kamu dengan asal-usulmu itu beda. Jadi maknanya juga panjang. Sekali lagi, ya mudah-mudahan masih banyak orang-orang yang sadar dengan ini, dengan sedekah bumi, dengan selamatan, dan menjaga alam, kemudian take and give dengan alam ini semoga masih bisa dijaga dengan baik, sehingga segala sesuatunya bisa ya sesuai dengan harapan kita, dan kita dijauhkan dari yang buruk, dicukupkan segala sesuatunya. Amin. Sedekah bumi Mas Tulus sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada yang masih berkenan bantu. Nanti kita tanggal 25 ya, insya Allah 25 Juli. Ini kan 27 Juni itu 1 Muharram. Jadi kita nutup bagian Muharram terakhir. Cuma tadi aku ngobrol sama yang ini kan sedekah bumi juga kita butuh dana nggak sedikit ya guys. Butuh dana tuh bisa habis di atas 20 juta. Sedangkan itu masih jauh banget. Jadi aku tadi sempat bilang sama yang, kalau memang nggak cukup ya secukupnya ya yang. Atau mungkin kita bisa mundur lagi nanti. Yang penting mbok lakoni dhisik, kata yang tuh gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dananya masih belum terkumpul, kita bisa perpanjang. Sampai nggak harus bulan suro. Kalau bisa bulan suro. Nek ora yo ora popo, artinya gitu. Jadi sedekah nasi box aja kita 6 juta 1 bulan itu, saya harus ini harus itu, ibarat kata sampai promo-promo ke Instagram, ke teman-temanku, penyanyi-penyanyi, musisi-musisi, terus kayak yang ke grup rumah orang baik. Jadi ya gimana ya guys ya, namanya kita juga usaha, walaupun kadang aku juga malu, artinya kok kayak gini banget sih ini orang ngemis mulu istilahnya, mungkin gitu ya. Cuma akunya sampai nggak punya malu, mukaku tak tebelin, yang penting masih bisa sedekah. Jadi ya semua kita pasrahin sama Allah aja ya. Sedekah nasi box aja kemarin udah ada tambahan guys, tapi masih belum mencukupi kuota. Jadi kalau teman-teman masih pengen nambahin ya sedekah bumi BNI di kolom komentar paling atas. Kalau sedekah nasi box itu di deskripsi, rekeningnya BRI. Kalau sedekah nasi box minimal 12.000, kalau sedekah bumi gak ada minimal maksimal, terserah kalian ya. Yo tunggu tindongo yo guys, mudah-mudahan kegiatan kita, persedekahan kita ini masih terus berjalan, masih Allah izinkan ada. Amin. Kurang lebih obrolannya itu semoga bisa dimaknai, diambil sisi pandang baiknya. Nggak perlu dianggap wejangan, tapi mudah-mudahan jadi pengiling-iling buat kita bahwa
ya kita tetap harus menjaga sesuatu yang memberi kita, ya, termasuk koneksi antara kamu dan Tuhan, antara kamu dengan apapun yang, ya, rawatlah dengan baik amanah yang Allah berikan ke kamu. Kayak saya dikasih amanah kendaraan meskipun belum lunas, tak rawat dengan baik. Aku guys, mobilku kebelaretnya nangis aku guys. Ya Allah, rasanya kayak, ya karena itu amanah dari Allah kan, buat nasi box, buat bantu orang. Aku tuh tipikal orang yang gini, aku bilang sama Mas Wardi, kalau toh di jalan kamu nyari duit, terus ternyata ada orang butuh bantuan untuk bawa kendaraan mau ke rumah sakit atau urgent, jangan minta bayarannya deh. Ya alhamdulillah adikku tuh pernah dibilang terima kasih sampai gendong orang ke rumah sakit, ibu-ibu. Jadi alhamdulillah mamaku bapakku tuh ngebentuk anak-anaknya nggak gagal. Masih bisa. Jadi ya dibalik apa yang kita diamanahkan sama kita harus ada manfaat dari apa yang diamanahkan itu. Jadi biar ada take and give antara kita dengan apa yang kita dapat, take and give kita dengan kita dan Tuhan. Intinya begitu ya. Oke, terima kasih guys. Aku tak syuting lagi mau bahas apa hari ini ya. Aku udah beberapa list ada sih, cuma belum tak bahas. Hari ini Mas Tulus ada kerjaan ya teman-teman, jadi agak slow respon, mohon dimengerti. Oke, doakan Mas Tulus diberikan kelapangan, kesabaran, dikuatkan segala sesuatunya, dicukupkan urusannya, amin. Doa yang sama juga buat teman-teman di rumah, semoga jenengan lancar rezekine, sehat awae, Allah kabul segala hajat baiknya, dan Allah lindungi dari bala apapun, amin, amin ya rabbal alamin. Kita terus sembahin ya guys ya. Semangat, happy weekend, selamat liburan. Aku kerja guys, bayar WIP. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.